Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ladehas. Video kali ini kita akan belajar mengenai metode iterasi dalam menentukan akar dari persamaan nonlinear. Jadi seperti video sebelumnya, dalam menentukan akar persamaan dari nonlinear itu ada dua metode. Ada namanya metode tertutup dan ada namanya metode terbuka. Nah, metode tertutup itu salah satu contoh kemarin itu adalah metode table, metode regulavarsi, metode biseksi. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu contoh metode terbuka, yaitu metode iterasi sederhana. Jadi, metode iterasi sederhana itu merupakan metode yang memisahkan X dengan sebagian X lainnya sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contohnya, untuk menyelesaikan persamaan X kurang E pangkat X sama dengan 0, maka nilai GX itu adalah sama dengan E pangkat X. Nah, jadi yang menjadi inti kata ini adalah metode iterasi itu adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X lainnya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kita anggap sebuah persamaan nonlinear itu fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 10. Kita kembali ke pengertian bahwa metode yang memisahkan X dengan sebagian X. Nah, jadi dari persamaan fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 10 itu kita bisa ubah seperti ini. X kuadrat kita pisahkan, x kuadrat sama dengan min 2x kurang 10, x sama dengan SQRT min 2x kurang 10, sehingga yang x yang di sini menjadi nilai gx. Gx sama dengan SQRT min 2x kurang 10. Suatu fungsi itu bisa menghasilkan 2 bahkan sampai 3 persamaan gx. Nah, seperti contoh lagi misalnya fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 10, yang sebelumnya kita keluarkan x kuadratnya, yang ini kita keluarkan 2x-nya. Jadi 2x sama dengan min x kuadrat kurang 10, x sama dengan min x kuadrat kurang 10 bagi 2, yang ini dikatakan gx. Jadi persamaannya sama, tapi bisa menghasilkan 2gx. Oke, lanjut. Jadi seperti itulah maksud inti dari metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Jadi itu maksudnya ya. Oke. Dalam proses penentuan Gx atau dalam kira-kira Gx mana yang akan kita digunakan, ada beberapa langkah penentuan untuk menentukan apakah dia itu atau apakah Gx itu bersifat konvergen atau divergen. Nah, ada 4 langkah. Yang pertama itu jika 0 lebih kecil G aksen X lebih kecil 1 maka konvergen monoton. Yang kedua itu min 1 lebih kecil G aksen X lebih kecil 0 maka konvergen berosilasi. Yang ketiga itu G aksen X lebih besar 1 maka divergen monoton. Dan yang keempat G aksen X lebih kecil min 1 maka divergensi berosilasi. Jadi G aksen X ini maksudnya turunan dari Gx. Jadi kita sudah dapatkan Gx-nya, kemudian kita turunan. Namun berdasarkan pengalaman saya, G aksen X yang biasa saya gunakan itu adalah G aksen yang bersifat konvergen monoton. Gitu. Oke, nanti kita tinjau contoh soalnya. Adapun algoritma metode iterasi sederhana itu adalah pertama kita mendefinisikan fx dan gx. Nah, kita kan sudah tahu tadi bagaimana cara menentukan gx. Jadi boleh jadi dalam satu fungsi fx atau fungsi persamaan nonlinear itu bisa menghasilkan 2 atau lebih gx. Tinggal nanti kita pilih mana yang kira-kira bersifat konvergen monoton yang akan kita jadikan sebagai gx untuk mencari nilai x. Jadi tidak semua gx itu kita harus gunakan. Oke, jadi yang pertama itu mendefinisikan fx dan gx. Kemudian yang kedua itu menentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Jadi fungsinya ini sama seperti metode-metode sebelumnya. Toleransi error dan iterasi maksimum itu akan berguna untuk menghentikan proses. Jadi boleh jadi salah satunya terpenuhi. Jadi sebenarnya tentukan toleransi error atau iterasi maksimum itu. Terus yang berikut yang ketiga itu tentukan pendekatan awal X 0. Jadi
Kalau metode sebelumnya yaitu metode biseksi dan regula falsi, kita menentukan batas atas sama batas bawahnya secara acak, secara random, terserah kita. Namun untuk metode iterasi kita hanya cuma menentukan nilai awal pendekatannya yang biasa disebut X0. Lanjut, yang keempat itu untuk iterasi 1 sampai dengan 6 atau fx iterasi lebih besar E, maka xi sama dengan gxi kurang 1, kemudian hitung fxi, akar dari x terakhir yang diperoleh. Akar adalah x terakhir yang diperoleh. Jadi maksudnya kalau sudah memenuhi salah satu entah dia toleransi atau iterasi, maka akar adalah x yang terakhir yang diperoleh. Oke, supaya lebih jelas mengenai algoritma ini, kita bisa lihat salah satu contoh soal. Jadi seperti ini ya. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya kita ambil contoh fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Jadi kita misalnya mengambil gx pertama itu x kuadrat kita keluarkan. Kita pisahkan dari nilai x yang lainnya. Jadi x kuadrat sama dengan 2x tambah 3. X sama dengan SQRT 2x tambah 3. Maksudnya kalau pangkat 2 menyeberang sama dengan dia menjadi akar. Nah, nilai X yang ini akan menjadi nilai GX. GX sama dengan SQRT 2X tambah 3. Oke, lanjut ke algoritmanya. Jadi kita sudah mendefinisikan Fx dan Gx. Jadi Fx-nya ini, Gx-nya yang ini. Terus yang berikutnya itu adalah kita menentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Jadi saya menentukan iterasinya itu 10, errornya itu 0,0001. Jadi iterasinya 10 ya. Kedua. Oke, ini iterasinya 10, kita sudah tentukan. Terus tentukan pendekatan awal X0. Jadi kita menentukan pendekatan awal. Misalnya X0 itu yang ini ya, yang pertama ini misalnya kita menentukan nilai awalnya itu 4. Kita menentukan nilainya. Misalnya kita menentukan nilai awalnya itu 4. Setengah. Oke, misalnya kita menentukan nilai awalnya itu 4. Jadi untuk penentuan nilai itu terserah kita ya, bisa 4, bisa 5, terserah. Tapi untuk contoh ini saya menggunakan angka 4 sebagai nilai awalnya. Terus yang berikutnya itu untuk iterasi 1 sampai dengan n atau fx iterasi lebih kecil sama dengan e, lakukan ini. Xi sama dengan gxi kurang 1. Hitung fxi. Nah, jadi kan kita sudah dapetin 4 yang ini, 4. Nah, sekarang kita cari yang ini. Xi itu sama dengan gxi kurang 1. Nah, maksudnya yang ini, xi yang ini. 4. Nah, kita lihat xi sama dengan gx kurang 1. Jadi kita cari dulu gx-nya yang ini, nilai gx-nya ini. 4 ini. Yaitu sama dengan ini kita masukkan di sini SQRT dalam kurung, kita masukkan di sini ya, gx yang ini SQRT dalam kurung 2 dikali x itu ditambah 3. Enter. Nah, terus kita cari nilai fx-nya lagi sama dengan nilai fx-nya ini ya, kita masukkan ini x pangkat 2. Jadi misalnya 4 dikali 4 ya, sama saja, dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3. Enter. Ups, mungkin ada yang salah. Oh, ada yang salah ini. Oke, hasilnya 5fx. Nah, oke, teruskan. Oke, langkah pertama, xi sama dengan gxi kurang 1. Jadi xi yang sesudahnya ini, yang di sini xi itu sama dengan gxi kurang 1. Jadi gx sebelumnya, jadi yang ini. Jadi sama dengan ini. Nah, itu. Ya, maksudnya itu ya. Nih. Nah, gitu maksudnya. Jadi xi misalnya X2 itu sama dengan GX dari X1. Nah, gitu maksudnya. GX dari X1. X3
itu sama dengan GX dari 2. X3 sama dengan GX2. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, kemudian kita cari nilai GX-nya, kita tinggal tarik saja. Tarik saja. Lalu kita cari nilai fx-nya seperti tadi. Nah, terus kita cek nilai errornya. Kita cek iterasi. Kalau iterasi kan belum masuk karena dia sampai 10. Kita abaikan dulu, kita lihat fx-nya. Apakah fx-nya itu lebih besar sama dengan E? Nah, kalau masih lebih besar, toh kita ulangi lagi nih. Ulangi terus, ulangi sampai fx itu lebih kecil sama dengan E. Gitu. Jadi selama nilai fx-nya ini lebih besar dibandingkan nilai error, maka proses diulang terus sampai nilai fx-nya itu lebih kecil dibandingkan nilai error. Jadi lanjut. Yang kedua itu sama dengan gx yang ini ya. Nah, terus kita cari nilai gx-nya, cari nilai fx-nya, cek, oh masih besar. Sama dengan ya. Oke, kita cari fx-nya masih dengan oke. Oke, kita coba scroll semua. Belum, fx-nya belum ya. Fx-nya itu masih 0,01, itu 0,01. Coba lagi. 0,0013 belum ya, fx-nya belum. Coba lagi. Masih belum. Coba lagi. 0,005, sedang itu 0,01. Belum, masih lagi. Nah, ini. Nah, jadi sudah memenuhi ya 0,001. Mas, kalau kita lanjut lagi sebenarnya coba. Apakah dia lebih kecil? Ups, itu sudah jauh sekali. Jadi pada iterasi ke-9 itu proses sudah berhenti. Proses sudah berhenti. Jadi dikatakan bahwa X itu sama dengan X yang ini. Nah, itu enter ya. Karena kita baca bahwa akar adalah X terakhir yang diperoleh. Akar adalah X terakhir yang diperoleh. Jadi ini akar adalah X yang diperoleh. Jadi ini. Jadi nilai X itu sama dengan yang ini 3,000 sekian-sekian ya. Oke. Nah, ini yang GX yang pertama. Nah, sesuai penjelasan sebelumnya bahwa satu fungsi fx ini bisa memberi 2 atau lebih gx. Nah, ini gx yang pertama, di mana x kuadratnya yang kita pisahkan dengan x yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah gx di mana x kuadrat kurang 2x itu kita gabung, kita mencari nilai x, kita pisahkan yang lain. Jadi seperti contoh x kuadrat kurang 2x sama dengan 3, x dalam kurung x kuadrat x dalam kurung x kurang 2 sama dengan 3, x sama dengan 3 bagi x kurang 2, gx sama dengan 3 bagi x kurang 2. Jadi ini persamaan gs yang lain. Nah, prosesnya sama seperti kita mencari yang ini. Jadi misalnya kita ambil iterasinya itu 10. Jadi misalnya kita ngambil iterasinya 10. Nah, terus penentuan nilainya itu misalnya 4, sama seperti yang sebelumnya. Nah, kita cek dulu nilai gx-nya itu sama dengan ini, nilai gx-nya itu 3 dibagi x dikurangi 2. 5. Kita cari fx-nya sama seperti yang tadi. Jadi x pangkat 2 ya, x kali x tutup kurung kurang 2 dikali x dikurangi 3. Oke. 5. Nah,
terus nilai X-nya itu sama dengan nilai GX yang sebelumnya, yang ini. Nah, kita cari. Nah, sama juga sebelumnya begitu. Nilai X-nya ini merupakan nilai GX yang sebelumnya. Kita cari terus. Nah, coba kita blok 1. Oke, belum memenuhi. Masih 0,04, belum. Nah, pada GX yang ini kita sudah berhenti. Kenapa? Karena syarat untuk iterasinya sudah terpenuhi sama dengan 10. Meskipun errornya itu belum memenuhi, tetapi syarat untuk iterasinya itu 10. Jadi kita berhenti sampai iterasi 10, sehingga nilai X-nya itu sama dengan yang ini. Sekarang ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini untuk GX yang satunya ya, maksudnya penentuan X dengan GX yang lain. Nah, sekarang GX untuk yang ketiga ya, masih tetap sama fungsi fx-nya atau fungsi persamaan non linearnya, tapi untuk GX yang versi ketiga. Jadi, kita cari lagi sama dengan proses yang sebelumnya. Kita misalkan iterasinya sampai 10. Kita misalkan, terus kita mulai angkanya 4. Kita cari nilai GX-nya. Itu sama dengan dalam kurung 4 dikali 4. Ya. 4 ditambah 3, terus dikali 4 ditambah 3, lalu kita bagi 2. Oke, kita cari nilai fx-nya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 4 kali 4 kali 4 dikurangi 3. Oke, prosesnya sama dengan yang sebelumnya, yang untuk GS yang sebelumnya. Wow, ini nah, kita lihat kira-kira GS mana yang kita mau ambil ini ya. Kira kita GS yang mana kita mau ambil. Ini kayaknya sudah terlalu besar sekali nilainya. Oke, jadi maksudnya kita akan menentukan kira-kira nilai X mana yang akan kita, atau nilai GS mana yang kita akan pakai. Oke, jadi kalau saya perhatikan toh, dari ketiga GX ini yang sangat memenuhi sekali itu adalah GX yang ini, GX 3 GX sama dengan SQRT 2X tambah 3 ya. Karena kalau misalnya nilai GX ini itu kita turunkan, lalu kita terapkan ini, misalnya ini kita terapkan yang ini, misalnya 0 lebih kecil GX aksen X lebih kecil 1, konvergen monoton. Jadi ini masuk dalam konvergen monoton. Silahkan dicoba. Jadi misalnya ini saya turunkan, ini GX SQRT ini saya turunkan. Terus prosesnya kalau enggak, prosesnya seperti ini. Nah, ini kita lihat GX sama dengan 2X tambah 3 atau XQRT 2X tambah 3 ya. 2X tambah 3. Nah, diturunkan
menghasilkan seperti ini, terus kita coba nilai X sama dengan 0, X sama dengan 1. Ternyata kesimpulannya 0 lebih kecil X dan X lebih kecil 1. Sedangkan untuk yang persamaan yang kedua, yang ini, Gx sama dengan 3 dibagi X pangkat 2, Gx sama dengan 3 dibagi X kurang 2. Itu hasilnya juga konvergen, tapi dia berosilasi. Jadi berosilasi itu seperti ini, plus minus plus minus plus minus, jadi seperti gelombang berosilasi. Nah, sedangkan yang ketiga, yang ini X kuadrat dikurangi 3, Gx sama dengan X kuadrat ditambah 3 dibagi 2, itu itu nilainya itu divergen, ya. Divergen. X-nya 0, jika X-nya 0, X-nya juga 0. Jika X-nya 1, X-nya juga sama dengan 1. Jadi di antara ketiga ini, berdasarkan pengalaman saya itu, saya lebih memilih di konvergen monoton. Konvergen monoton yang ini. Ya, karena nilainya dia itu betul-betul pas. Maksudnya itu tidak berosilasi, tidak bermain gitu. Tetap seperti itu. Jadi berdasarkan hal tersebut inilah, maka saya mengambil kesimpulan bahwa untuk persamaan fx sama dengan s kuadrat dikurangi 2x kurangi 3, jika menggunakan iterasi tetap, maka hasilnya adalah x sama dengan 3,0000047034. Sedangkan untuk gx yang ini, x sama dengan min 1, dan untuk gx yang ini, itu tidak diambil karena tidak memenuhi standar. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya. Jadi fx sama dengan s kuadrat dikurangi 2x kurang 3 jika menggunakan metode iterasi tetap, itu menggunakan gx sama dengan sqrt 2x tambah 3 karena sifatnya itu konvergen monoton, sehingga nilai X yang diambil untuk persamaan nilai tersebut adalah 3,00004734. Oke, demikianlah penjelasan mengenai metode iterasi tetap yang digunakan untuk mencari nilai X dari persamaan non-linear. Terima kasih, dan jangan lupa menyaksikan video saya berikutnya mengenai metode Newton-Raphson dan metode Scan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.